Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah. Pada PJJ hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana sejarah perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa kalian pelajari dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pengertian daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan juga jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Apa itu otonomi daerah? Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum otonomi daerah diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 mengenai hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, TAP MPR Nomor 4 /MPR /2000 mengenai rekomendasi kebijakan pemerintahan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Yang kelima, ketetapan MPR RI atau TAP MPR RI Nomor 15 /MPR /1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil, dan keseimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka NKRI. Terakhir, dalam UUD atau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 sampai 2 dan pasal 18B ayat 1 sampai 2. Adapun tujuan pemerintah mengadakan otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan masyarakat agar semakin baik dan bisa diakses oleh semua masyarakat yang ada di pelosok daerah. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi di masyarakat. Yang ketiga, keadilan nasional. Keempat, pemerataan wilayah daerah. Kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, di beberapa provinsi atau di beberapa daerah di Indonesia, ada juga daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus.
Apa itu otonomi khusus? Otonomi khusus adalah sebuah kebijakan politik yang berupa pemberian wewenang untuk mengurus daerah secara khusus yang berbeda dengan daerah lainnya. 5 daerah di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus atau istimewa yaitu yang pertama pemerintahan Nangro Aceh Darussalam, kemudian pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, yang keempat ada Provinsi Papua, dan terakhir Provinsi Papua Barat. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pertama adalah sentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi pengertiannya yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Berikutnya, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Terakhir, tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan pusat dan tidak ada pada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberi kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Demikian penjelasan saya hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa kalian nanti absen dan mengerjakan latihan soal yang akan saya berikan ya di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.